إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله لعلكم تفلحون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia ini kita masih diperjumpakan di majlis, di antara majlis zikir, majlis kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji pesan-pesan Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita bersama hadis yang dibukukan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Demikian juga hadis ini terdapat dalam Sahih Ibn Hibban. Begitu juga dalam kitab para ulama yang lainnya, Imam Ahmad misalnya, dengan semuanya sanadnya sahih. Dulu kaum muslimin banyak dari kalangan mereka menderita dari sikap buruk, sikap zalimnya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Para sahabat Nabi SAW yang hidup di zaman tersebut mengalami keadaan yang tidak mengenakan, berhadapan dengan seorang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang sudah masyhur dengan perilakunya, kezalimannya, sehingga kaum muslimin pada zaman tersebut mereka datang kepada ahli ilmu di kalangan sahabat. Fakanu yalja'una ila ahli al-ilmi min as-sahabah. Datang ke sana menjumpai ulama-ulama di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta fatwa, meminta pendapat terhadap urusan yang sedang mereka rasakan. Keadaan yang tidak mengenakan dari zalimnya seorang pemimpin. Mereka datang kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar difatwakan fatwanya itu terhadap perkara yang sedang mereka alami wafqan li kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kitab Allah, sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis yang akan kita bicarakan pada malam berbahagia ini
dikhabarkan kepada kita oleh tabi'in yang bernama, salah seorang tabi'in ini bernama Az-Zubair bin Adi, annahu jaa ma'a ba'd an-nas ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Zubair bin Adi dia datang bersama sejumlah orang lain, sebagian orang lain menjumpai Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hidup bersama Nabi sejak kecil setelah Nabi hijrah sampai di Madinah. Zubair bin Ali salah seorang tabi'in dan yang lainnya datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengeluh tentang sebuah keadaan yang didapatkan dari kezaliman Hajjaj, sikap sewenang-wenangnya Hajjaj, ya, sikap zalimnya Hajjaj. Dia datang minta kepada sahabat ini, bagaimana kami hidup dalam keadaan begini, Hajjaj itu begini. Ingin disampaikan sikap zalimnya itu. Kemudian sedikit Al-Hajjaj ini dulu dia jadi pemimpin terutama di Irak di zaman khilafah Abdul Malik bin Marwan Al-Umawi. Maka ketika Anas radhiyallahu anhu mendengar keluhan dan aduan tabi'in yang mulia ini bersama sejumlah orang yang datang bersamanya, maka beliau pun menasihati mereka. Falamma sami'a Anas radhiyallahu anhu syakwa an-nas nasahahum bis-sabri ala ma yulaqunahu min adh-dhulm. Maka Anas radhiyallahu anhu menasihati mereka yang datang itu untuk senantiasa sabar terhadap apa yang mereka alami dari kezaliman dan kerasnya sikap Hajjaj bin Yusuf itu. Inilah yang dikatakan dalam hadis ini, ataina Anas bin Malik fashakawna ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj faqala isbiru. Anas menasihati mereka untuk bersabar. Bersabar dari apa? Bersabar di kezaliman telah didengar tadi oleh Anas dari cerita-cerita mereka. Kemudian Anas radhiyallahu anhu menyampaikan alasannya kenapa disuruh bersabar. Hal itu dengan apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mengkhabarkan bahwasanya fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Sesungguhnya tidaklah akan datang kepada kalian satu zaman melainkan setelah zaman itu lebih buruk dari sebelumnya. Kondisi suatu zaman, kalau kalian merasakan keadaan hari ini demikian, maka setelahnya jauh lebih buruk. Hatta talqaw rabbakum, sehingga kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Hatta talqaw rabbakum, yani wadhalika bi an tamutu aw hatta qiyamis sa'ah. Hal ini akan terus terjadi sampai kalian mati ataupun sampai kiamat terjadi. Ingin disampaikan fa'alaikum bis sabri fahuwa khairul lakum.
maka hendaknya kalian itu bersabar, dan hal itu lebih baik bagi kalian. Hadirin yang saya muliakan, Anas mengatakan, sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya ini, nasihat yang telah aku sampaikan kepada kalian itu, aku mendengarnya dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saya muliakan, hadis ini yang sedang kita sampaikan, barusan kita bacakan, ini menunjukkan pada umumnya al-akthar, al-aghlab, dominannya, kebanyakannya, tahun-tahun yang akan terus kita lalui di tahun ke tahun berikutnya, umumnya demikian, akan lahir lebih buruk dan lebih buruk. Umumnya, tidak semuanya. Ini tidak bisa dikatakan berarti habis tahun ini lebih parah lagi, belum. Al-akthar, al-aghlab, kata para ulama. Kenapa demikian? Yang pertama, lianna asra Umar bin Abdul Aziz kana ba'da asr al-Hajjaj. Hal ini menunjukkan bahwasanya masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah bin Umar bin Abdul Aziz, itu adalah setelah masa Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dan Umar bin Abdul Aziz, semua orang memahaminya adalah masa pemimpin yang sangat baik, sangat adil, makmur, ya. Ahli ilmu dimuliakan, umat disejahterakan. Masa kepemimpinannya tidak lama, tapi umat bisa merasakan keadilannya. Dan ini masa Umar bin Abdul Aziz datang setelah masa Hajjaj al-Thaqafi yang zalim itu. Ya. Maka ini hadis ini menegaskan itu umumnya terjadi demikian. Setelah satu zaman akan lebih muncul zaman setelahnya lebih buruk lagi. Namun bukan menunjukkan berarti begitu terus menerus. Namun itu akan terjadi sampai hari kiamat. Walaupun nanti akan diselingi dengan zaman-zaman yang pemimpinnya bagus. Dari sini kita bisa pahami makna sabar tadi. Sabar tadi bukan berarti diam tanpa berbuat sebuah usaha agar melahirkan sesuatu keadaan lebih bagus setelahnya. Bukan, tapi sabar berbuat dengan doa, usaha, tetap membina umat, mendidik generasi. Suatu saat mereka jadi pemimpin, jadi orang yang akan mengurus sebuah negeri, mereka orang-orang yang paham agama. Mereka orang-orang yang bukan sekedar paham, tapi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Hajjaj bin Yusuf bukan juga orang enggak tanggung-tanggung. Ya. Hadirin yang saya muliakan, itu satu dalil. Kemudian wa kadzalika 'asru nuzulil Masih alaihi salam fi akhir zaman. Nabi juga mengabarkan nanti ketika masa turunnya Isa alaihi salam di akhir zaman, itu juga akan memberikan kebaikan di zaman tersebut, memberikan kemakmuran, memberikan keadilan. Di situ tauhid akan ditegakkan. Sebagaimana kita ketahui apa yang akan terjadi ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan itu belum terjadi. Jadi memahami hadis tadi, satu saat setelah kalian, sabarlah kalian, akan muncul satu zaman lebih buruk lagi dibandingkan yang hari ini dihadapi. Sabarlah. Apakah sabar maknanya tidur-tidur? Sabar maknanya santai-santai? Sama sekali tidak. Dari hadis ini kita memahami tadi, makna sabar adalah sebuah usaha
untuk mendapatkan kebaikan yang luar biasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan. Itulah sunnah di zaman keadaan demikian. Sunnah. Terlebih orang ketika dizalimi. Ada hadis lain yang menunjukkan doa orang terzalimi itu mustajab. Orang yang terzalimi, jangankan muslim, orang kafir pun doanya, aduannya kepada Allah diterima oleh Allah. Ini bab zalim, bab lain, ini bab secara makhluk. Karena Allah telah mengatakan, janganlah kalian saling menzalimi, fala tadzalamu. Karena Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Allah tak pernah menzalimi hamba-hambanya. Maka berlaku zalim tidak dibenarkan dan diharamkan bagi siapapun. Maka di zaman kita menghadapi keadaan yang tidak mengenakan, orang yang istiqamah, orang yang beragama menjadi orang yang tertuduh, orang yang menjalankan syariat itu menjadi sebuah keadaan yang aneh dalam pandangan mereka. Maka ketika itu bersabarlah.